Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Adi Wibowo. Saya adalah dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Pengantar Akuntansi 1 adalah mata kuliah wajib yang ada di semester 1 dengan jumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi, siklus akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal, melakukan posting ke buku besar, mampu membuat jurnal penyesuaian, dan mampu menyusun neraca saldo. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan laporan keuangan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi perusahaan dagang. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi perusahaan dagang. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Yang ketujuh, mampu menghitung dan menginterpretasikan hasil rasio keuangan. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, yaitu mata kuliah ini membahas sifat dasar perusahaan dan akuntansi, laporan keuangan, menggunakan akun untuk mencatat transaksi, akun neraca, proses penyesuaian, akun kas, menyelesaikan siklus akuntansi, ayat jurnal penyesuaian, sistem akuntansi, proses penyesuaian, akuntansi untuk perusahaan dagang, membuat dan memposting ayat jurnal penutup, membuat laporan arus kas, dan ilustrasi siklus akuntansi. Berikut ini materi pembelajaran yang akan saya berikan pada mahasiswa. Yang pertama, pengantar akuntansi dan bisnis. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, matching konsep dan proses penyesuaian. Yang keempat, melengkapi siklus akuntansi. Yang kelima, sistem akuntansi dan internal control. Yang keenam, akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang ketujuh, kas. Yang kedelapan, piutang. Yang kesembilan, persediaan. Yang ke-10, aset tetap dan aset tak berwujud. Sistem pembelajaran. Dikarenakan kita sekarang sudah memasuki era new normal, maka pembelajaran yang akan dilakukan adalah luring atau offline. Sedangkan pengumpulan tugas menggunakan Google Drive dengan mengirimkan file dalam bentuk soft copy. Metode ceramah, tanya jawab, dan kuis. Yang pertama, tujuan dari ceramah itu sendiri agar mahasiswa dengan mudah memahami materi pembelajaran serta dapat terjadi transaksi personal antara dosen dan mahasiswa di tengah-tengah materi. Kemudian metode tanya jawab, tujuannya adalah agar mahasiswa lebih memahami materi yang saya sampaikan serta mahasiswa dapat bertukar pikiran dan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, metode kuis, bertujuan sebagai evaluasi materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan slide presentasi dan buku ajar yang sesuai dengan RPS. Kemudian sistem penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 10%, partisipasi 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikut ini, saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Baik, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di semester 1 ini. Semoga teman-teman betah dan bisa lulus dengan tepat waktu ya. Amin. Baik, sebelum memulai perkuliahan ya, dipersilakan untuk membaca doa. Silakan, siapa kosmanya? Ya, silakan dipimpin doa ya. Sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita membacakan surat waktu terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Imam Madu Wibowo, ya sudah terlihat teman-teman, Imam Madu Wibowo. Lalu ini identitas saya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini tempat tanggal lahir, alamat dan pendidikan saya, jabatan fungsional dan lain-lain. Dan ini workshop, pelatihan dan seminar dan lain-lain. Untuk itu ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya mau menanyakan apakah AC-nya atau kursinya sudah nyaman untuk diduduki? Ruangannya sudah cukup sejuk? Sudah ya, baik, berarti bisa kita mulai ya. Sebelumnya silakan teman-teman membuka grade system ya untuk absensi. Atau saya akan panggil satu-satu ya untuk perkenalan juga. Jadi kalau tadi teman-teman sudah tahu nama saya akan mengabsen satu-satu untuk tahu nama teman-teman ya. Yang pertama ada Nahla, ada. Yang kedua Dwi. Yang ketiga Restia. Lalu yang keempat Cindy. Lalu yang kelima Valdi. Lalu yang keenam Putri. Yang ketujuh Risti ya. Lalu yang ke-8 Fauzia. Yang ke-9 Inggit. Yang ke-10 Kiki Meliana Sari, ada. Lalu yang ke-12 ada Indri Wahyuni. Yang ke-13 ada Wintari. Dan yang terakhir Wita. Oke, berarti lengkap hadir. Pada kesempatan ini saya akan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ada di semester 1 ya, salah satunya ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ya. Di sini ada yang lulusan dari SMK akuntansi atau SMA jurusan IPS? Ada? Oke, berikutnya saya mau tanya apa yang teman-teman ketahui mengenai akuntansi atau bisa pengertiannya atau apapun lah. Silakan. Ya, Mbak, siapa namanya? Nahla ya. Jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan laporan keuangan yang dimana akan menghasilkan laporan keuangan yang dibuktikan untuk banyak pihak. Banyak pihak ya. Nah, kalau begitu apakah akuntansi itu penting? Penting karena akuntansi sendiri menyediakan informasi berupa laporan keuangan perusahaan yang dimana laporan tersebut memuat informasi yang akurat dan dapat menstabilkan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, terima kasih ya Mbak Nahla ya. Jadi itu ya akuntansi ya pengertiannya dan apa sih kegunaan atau pentingnya akuntansi untuk bisnis ya atau perusahaan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah menggambarkan ciri dasar dari sebuah bisnis ya atau perusahaan. Lalu yang kedua adalah menggambarkan peran ya akuntansi di dalam sebuah bisnis ya. Tadi sudah disampaikan atau disinggung di awal oleh Mbak Nahla. Lalu yang ketiga ada menggambarkan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Yang keempat, menggambarkan dari profesi dari akuntansi itu sendiri atau yang biasa disebut dengan akuntan. Lalu yang kelima, menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana praktiknya ya. Jadi memang setiap tahun ya prinsip dari akuntansi itu ada perubahan atau penambahan ya yang akan dijelaskan melalui PSAK ya yang diterbitkan oleh IAI. Lalu yang keenam, menetapkan persamaan akuntansi dan menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut. Nah, ini kalau persamaan itu masih sama ya dari dulu hingga sekarang bahwa apa persamaan akuntansi? Aset sama dengan liabilitas tambah modal ya. Lalu yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis ini dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Ya, jadi transaksi di perusahaan itu dinyatakan dalam persamaan atau jurnal yang biasa kita sebut.
Kemudian yang kedelapan, menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan tersebut saling berhubungan. Ya, nanti kita akan mempelajari jenis-jenis dengan laporan keuangan dan hubungan ya, antara laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kesembilan adalah menggunakan rasio ya, utang terhadap ekuitas. Ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang dengan menggunakan ekuitas atau modalnya. Oke, berikutnya tipe-tipe bisnis ya. Ada 3 ya. Yang pertama ada perusahaan jasa atau bisnis jasa. Yang kedua ada bisnis perdagangan dan yang ketiga adalah bisnis manufaktur. Nah, di sini dari ketiga bisnis ini atau dari ketiga jenis perusahaan ini, ada yang tahu nggak perbedaan dari ketiga jenis itu? Silakan. Ya, siapa namanya Mbak? Mbak Kiki. Silakan Mbak. Yang pertama ada bisnis jasa, yaitu menyediakan produk jasa kepada konsumen. Ya, seperti menjual jasa tidak menyediakan produk fisik. Kemudian yang kedua ada bisnis dagang, yaitu menjual produk barang yang diperdagangkan. Jadi bisnis dagang ini tidak melakukan produksi. Kemudian yang terakhir ada bisnis manufaktur, yaitu membuat produk. Jadi bisnis ini itu membeli bahan mentah lalu diubah menjadi produk akhir. Ya, kalau di sini kan terima kasih ya Mbak Kiki. Di slide saya ya untuk bisnis jasa itu ada Disney, Delta Airlines ya, lalu Hotel Marriott dan lain-lain ya, sampai dengan bisnis manufaktur ya. Bisa dicontohkan nggak yang ada di Indonesia itu perusahaan dari ketiga jenis perusahaan ini apa saja? Untuk perusahaan jasa, ada yang bisa menyebutkan nggak? Contohnya apa? Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Inggit. Jadi untuk contoh dari perusahaan manufaktur itu ada Jasa dulu, ada jasa dulu. dari jasa itu ada jasa transportasi, perusahaan jasa keuangan dan perjalanan. Contohnya apa? Contoh perusahaan transportasi tadi? Kayak PT Garuda Indonesia. Garuda. Ya, terus? Yang pertama ada persero atau perusahaan persorangan. Dari namanya perusahaan persorangan berarti dimiliki hanya oleh satu orang saja. Ya. Nah, perusahaan persorangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Yang pertama mudah ya untuk mengorganisasinya karena pemiliknya hanya satu. Ya. Lalu yang kedua biayanya relatif lebih rendah ya atau lebih murah. Namun di samping tadi kelebihan tadi ada kekurangannya ya. Yang pertama adalah sumber keuangannya terbatas ya, karena hanya satu pemiliknya ya. Jadi sumber keuangannya terbatas. Lalu kekurangan yang kedua adalah kewajibannya tidak terbatas ya. Kemudian tipe yang kedua ya adalah tipe persekutuan ya atau partnership. Ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ya, juga sama memiliki kelebihan. Yang pertama mempunyai sumber daya keuangan ya yang lebih baik ya. Kenapa? Karena ya tadi dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau lebih. Ya, sama lah. Kayak teman-teman ya. Kalau punya uang sendirian sama digabung dengan teman 2 atau 3 itu jadi lebih banyak kan. Nah, lalu yang ketiga ada korporasi ya. Merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Ya, kelebihannya adalah kemampuan sumber dana yang besar dengan menerbitkan saham ya. Ini biasa disebut dengan PT ya, PT yang belakangnya TBK lah. T besar, B kecil, dan K kecil ya. TBK atau terbuka ya. Lalu yang berikutnya kekurangannya terkenal pajak 2 kali atau double taxation. Strategi bisnis ya merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan ya. Jadi setiap bisnis itu harus memiliki keunggulan. Ya. Apa keunggulan dari bisnis itu? Kalau usahanya sama ya, lalu harganya sama ya, mungkin orang juga akan memilih produk dari perusahaan yang lama misalnya. Nah, kalau untuk membuat perusahaan yang baru ini keunggulannya apa? Contoh ya, air mineral
Yang terbesit dari di pikiran teman-teman apa? Pasti Aqua. Apapun mereknya pasti Aqua. Nah, lalu di sini ada dua strategi ya. Yang pertama adalah strategi low cost strategi atau biaya yang rendah ya. Perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang ya masih dapat diterima ya atau biasa aja, tapi biayanya lebih rendah dari pesaingnya. Jadi biayanya rendah, yang penting jualannya banyak gitu. Ya, ini contohnya adalah dari Walmart dan Southwest Airlines. Nah, lalu strategi yang kedua adalah diferensiasi ya. Perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga yang lebih tinggi ya. Lalu berikutnya rantai nilai atau value chain ya. Adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai value ya bagi pelanggan dengan memproses input ya atau barang mentah menjadi barang jadi ya. Ini contohnya ada masukan lalu diproses menjadi produk atau jasa menjadi bernilai untuk pelanggan ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Tadi ya Mbak Inggit menyampaikan bahwa perusahaan manufaktur itu salah satunya adalah semen. Ada internal dan eksternal. Ya, ini contohnya. Contoh dari internal, stakeholder internal adalah owner atau pemilik, manajer, dan pegawai. Ya. Sedangkan eksternal, ya ini adalah pelanggan, kreditor. Kreditor siapa? Ada kreditor, ada debitor. Kalau kreditor adalah yang minjemin uang, ya namanya kreditor. Apa? Contohnya apa? Perbankan. Ya. Lalu etika bisnis, ya adalah prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis, ya. Contohnya apa? Yang pertama adalah menghindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Oke, lalu prinsip akuntansi yang diterima umum ya atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAP ya. Konsep entitas bisnis membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Kemudian konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Kemudian konsep objektivitas mensyaratkan pencatatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif ya. Jadi intinya kalau teman-teman ya setelah lulus nanti bekerja di bagian akuntansi ya, kalau teman-teman mau menjurnal atau mencatat dari transaksi itu harus ada buktinya kan. Kira-kira kalau nggak ada buktinya bisa dicatat nggak? Nggak bisa kan. Lalu persamaan akuntansi ya, ada aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik atau modal ya. Harta atau aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Contohnya apa? Kas, ya, piutang, persediaan ya, dan lain-lain. Kendaraan, bangunan juga termasuk aset. Kemudian kewajiban ya adalah hak kreditor. Ya. Pertama adalah si Chris Clark ini menyetorkan $25.000 ke bank atas nama perusahaannya yang bernama Net Solution ya. Ya, pengaruhnya adalah pada aset ini bertambah senilai $25.000 karena kas ya. Kasnya bertambah dan modal pemiliknya juga bertambah ya $25.000. Dan si Clark ini menarik uang $2.000 untuk keperluan pribadi ya. Atau nama lainnya adalah prefer atau prive ya. Sebanyak $2.000 ya. Ya, karena uangnya diambil ya dari perusahaan, maka kas perusahaan berkurang $2.000 ya. 7.900 dikurangi dengan 2.000 hasilnya adalah 5.900 dan modalnya juga berkurang 2.000 hasilnya adalah $26.050. Oke, dari 8 transaksi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas ya? Oke, lalu pengaruh transaksi ya terhadap ekuitas pemilik. Nah ini tadi ya, kalau misalnya ekuitasnya berkurang ya, salah satu alasannya adalah karena adanya penarikan pemilik atau prive tadi ya. Tapi kalau ekuitasnya bertambah, ya kenapa? Alasannya adalah karena ada tambahan investasi dan adanya pendapatan. Ya. Nah, laporan keuangan.
Sebenarnya ada 5 laporan keuangan itu. Ya, yang pertama ada laporan laba rugi, ya, yaitu ringkasan pendapatan dan beban. Ya. Lalu ada perubahan modal. Lalu ada neraca atau sekarang bisa disebut dengan laporan posisi keuangan. Ada laporan arus kas dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ya. Bisa terlihat? Catatan atas laporan keuangan atau CLK. Ya. Tapi ini tidak dibuat ya di dalam perkuliahan ya, karena ini adalah isinya adalah cerita dari keempat laporan ini ya. Menggunakan metode apa, lalu kenapa begini, kenapa begitu, ini ada di sini semua. Oke, ini contoh dari laporan laba rugi ya. Ini bisa saya hapus ya. Ini dari transaksi-transaksi tadi ya, kita dapatkan laporan laba rugi seperti ini ya. Ada nama PT-nya, Net Solution, lalu judul laporannya, laporan laba rugi, periodenya adalah contohnya ya, 30 November 2000. Laporan perubahan modal ini ya. Modal awal November 0 atau tidak ada. Lalu investasi awal itu $25.000 tadi ya, yang setoran awal itu tadi. Bersih, nah, rugi sebenarnya ya. Kalau laba berarti dia bertambah ya. 28.550 dari 3.050 ditambah dengan 25.000 ya. Lalu dikurangi dengan price tadi ya, atau penarikan pemilik ya, posisi keuangan. Ya. Ya, laporan neraca dibagi menjadi 3, ada aset, ada kewajiban dan modal ya. Kas 5.900 ini dari transaksi yang 8 tadi ya. Lalu perlengkapan ini sebanyak sisanya adalah atau saldo akhirnya 550. Nah, lalu laporan arus kas ya. Tadi laporan neraca kasnya adalah 5.900. Sekarang masuk ke laporan terakhir yaitu laporan arus kas ya. Ini juga dibagi 3 ya. Yang pertama ada laporan arus kas dari aktivitas operasi ya, ada kas diterima dari pelanggan, lalu dikurangi dengan pembayaran kepada kreditor hutang ya. Lalu arus kas bersihnya totalnya 2.900 ya. Lalu yang kedua ada aktivitas dari investasi, ada pembelian tanah kan $20.000. Ada kesulitan kira-kira? Nggak ada? Lanjut ya. Nah, ini analisis dan interpretasi keuangan ya. Rasio hutang terhadap ekuitas ya memungkinkan pemilik seperti Clis Clark ini menganalisis kemampuan perusahaannya bertahan dalam kondisi yang paling buruk ya. Nah, rumus dari rasio utang terhadap ekuitas atau modal ini adalah total dari kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Baik, masuk ke analisis dan interpretasi keuangan ya. Sudah saya sampaikan bahwa di awal rasio ini ya digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan ya membiayai kewajibannya atau hutangnya menggunakan modal ya. Contohnya di sini rasio utang terhadap ekuitas ya $400 dibagi dengan $26.050 dan hasilnya adalah 0,015 ya. Secara matematika perusahaan ini sangat mampu membiayai kewajibannya karena modalnya lebih besar daripada ekuitasnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Triskali Herdina. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ngejelasin tipe organisasi bisnis ya, Pak. Di situ ada perusahaan perseorangan sama perseorangan persekutuan. Dan di situ tuh ada penjelasan kekurangan. Kekurangannya itu kewajiban tidak terbatas. Nah, itu maksud dari kewajiban tak terbatas itu apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya, Mbak. Siapa tadi, Triska ya? Iya, Pak. Ini ya. Kewajiban tidak terbatas ya di persekutuan dan Perseorangan. Perusahaan perseorangan ya. Baik. Ya. Saya akan menjawabnya melalui contoh ya. Kewajiban terbatas tidak terbatas itu begini. Ya. Tadi bahwa pengertiannya adalah perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu orang. Sedangkan perusahaan
persekutuan atau partnership itu dimiliki oleh dua orang atau lebih ya. Ya. Kesimpulannya yang pertama ya, tipe bisnis itu terbagi menjadi 3 ya. Ada bisnis jasa, bisnis dagang, dan bisnis manufaktur ya. Perbedaannya sudah sangat jelas ya. Kalau bisnis jasa atau perusahaan jasa ya hanya jual jasa ya. Sedangkan bisnis perdagangan ya hanya menjual barang ya, menjual barang dagangan, tidak memproduksi atau tidak ada proses barang mentah menjadi barang jadi. Nah, perusahaan manufaktur ini perusahaan yang paling kompleks, yaitu perusahaan yang membuat barang ya, dari mulai barang mentah menjadi barang jadi dan juga menjualnya. Lalu tipe organisasi ya dibagi 3 juga, ada perseorangan ya, lalu ada persekutuan dan korporasi ya. Yang ketiga, strategi bisnis ya dibagi menjadi 2, ada strategi biaya rendah dan diferensiasi. Kalau biaya rendah ya berarti biayanya rendah, yang penting jualannya bisa banyak. Tapi kalau diferensiasi, barangnya agak sedikit lebih mahal, tapi keuntungannya bisa juga lebih besar ya. Karena sekali menjual barang itu keuntungannya bisa berkali lipat dibandingkan dengan produk yang biayanya murah atau harganya murah. Lalu yang keempat, ada value chain atau rantai nilai ya, ada input atau barang mentah, kemudian diproses menjadi output, kemudian bisa bertambah nilainya untuk customer. Lalu yang kelima, ada stakeholder ya, terbagi menjadi 2 ya, ada internal maupun eksternal. Stakeholder juga bisa berupa individu maupun perusahaan ya. Tadi kalau perusahaan stakeholder internal itu diantaranya adalah pemilik ya, karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal ya, contohnya kreditor, pelanggan ya, dan pemerintah ya. Lalu yang ke-6 ya, proses penyediaan informasi ya kepada stakeholder. Jadi penyediaan informasi ini juga dibagi menjadi 2 tergantung stakeholdernya ya. Kalau untuk internal bagaimana, lalu untuk eksternal juga bagaimana. Lalu yang ke-7 ada etika bisnis ya beserta prinsipnya. Lalu yang ke-8 ada profesi akuntansi ya. Lalu yang ke-9 ada Generally Accepted Accounting Principle atau GAP ya. Lalu yang ke-10 ada persamaan akuntansi, ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan modal. Yang 11 ada transaksi ya, bisnis mengubah kondisi keuangan dan mempengaruhi kinerja, tadi sudah dijelaskan. Lalu laporan keuangan ya terbagi menjadi 4 ya, 5 seharusnya. Ada laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ke-13 ya, rasio ya. Ini rasio utang, gunanya adalah untuk menilai atau ya menilai perusahaan, utang perusahaan menggunakan modal ya, modal perusahaan. Itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Lalu ada tugas ya dari saya yang dikumpulkan minggu depan ya. Ini adalah LP 1A ya, ini harusnya 1A sampai dengan 5A, dan L1B sampai dengan 5B. Jadi ada 10 nomor ya, atau 10 soal yang teman-teman harus kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkannya melalui Google Drive ya, berupa file ya, dalam bentuk soft copy. Nanti saya akan kirim linknya, jadi teman-teman bisa upload masing-masing ke linknya. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.